Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Molina dari kelas RA4 Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ika Evitasari Aris MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Ada yang tahu nggak sarana dan prasarana itu apa? Jadi, sarana adalah fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, apa sih prasarana itu? Jadi, prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Jadi, pengertian dari pengelolaan sarana dan prasarana itu sendiri adalah suatu proses pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah agar berfungsi dengan baik sehingga antara guru dan siswa keduanya dapat saling menjalankan tujuannya dengan baik sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara optimal. Apa aja sih fungsi dari sarana dan prasarana itu sendiri? Fungsi dari sarana itu sarana yang secara langsung digunakan untuk proses pembelajaran. Contohnya itu seperti ruang kelas, ruang laboratorium, lab bahasa, lab komputer, lab IPA, dan perpustakaan. Nah, sedangkan prasarana itu prasarana yang tidak digunakan dalam proses pembelajaran seperti ruang guru, kantin, toilet, taman, dan sebagainya. Di sini ada jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana dan prasarana itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sarana dan prasarana berdasarkan fungsinya. Yang pertama, berfungsi tidak langsung terhadap pembelajaran. Contohnya itu tanah, halaman, pagar, taman, gedung, atau bangunannya itu. Nah, sedangkan yang kedua itu berfungsi langsung terhadap pembelajaran. Contohnya itu seperti alat peraga, alat pelajaran, media pembelajaran. Nah, jenis yang kedua itu sarana prasarana berdasarkan jenisnya. Fasilitas fisik atau fasilitas material adalah segala sesuatu yang berwujud benda mati yang berperan untuk mempermudah suatu kegiatan. Contohnya itu seperti kendaraan, komputer, alat peraga, model, media, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas non-fisik yaitu sesuatu yang bukan benda mati yang mempunyai peran penting dalam mempermudah suatu kegiatan. Contohnya itu seperti manusia, jasa, dan uang. Yang ketiga, jenis sarana dan prasarana berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada barang bergerak. Barang yang dikelompokkan menjadi barang habis pakai atau barang yang tidak habis pakai. Contoh dari barang yang habis pakai yaitu seperti tinta, spidol, kertas, dan lain-lain. Nah, barang yang tidak habis pakai itu kayak printer, laptop, media pembelajaran. Nah, barang yang tidak bergerak yaitu barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan. Contohnya kayak gedung, sumur, tanah. Prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada prinsip pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah untuk mencapai tujuan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prinsip efisiensi. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama. Pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga pengurangan pemborosan.
Yang ketiga, prinsip administratif. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip tanggung jawab. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Yang kelima atau yang terakhir, prinsip komprehensifan. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Proses pengelolaan sarana dan prasarana. 1. Perencanaan. Proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua, proses pengadaan. Beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh ada pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan biaya dari SPP, bantuan dari BP3, bantuan dari masyarakat, dan penyewaan atau meminjam. Yang ketiga, proses pemakaian. Barang habis pakai harus secara maksimal dan dipertanggungjawabkan pada tiap triwulan sekali. Barang yang tidak habis pakai atau aset dipertanggungjawabkan 1 tahun sekali, maka perlu pemeliharaan barang. Yang keempat, pemeliharaan dan pencatatan. Pemeliharaan merupakan usaha yang ditempuh untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan sebaik mungkin. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan dalam kondisi siap pakai. Pencatatan dapat dilakukan pada buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan, dan kartu barang. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Dibuat dalam bentuk laporan penggunaan barang yang ditunjukkan kepada instansi atasan atau kantor wilayah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keenam, penghapusan aset. Syarat penghapusan aset yaitu yang pertama, rusak berat sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan zaman. Yang keempat, berlebihan dan tidak digunakan lagi. Yang kelima, dicuri. Yang keenam, diselewengkan. Dan yang terakhir, terbakar. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.